Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusita Afrianti, NIM 18030145 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Model Matematika Penyakit Diabetes Mellitus berdasarkan pola hidup menggunakan metode C. Di mana dalam makalah ini terdapat 5 bab. Bab pertama ini terdapat latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, terdapat tujuan penulisan. Dan yang terakhir, pada bab 1 kita akan membahas tentang manfaat penulisan. 4 poin ini merupakan hal yang akan kita bahas dalam bab 1. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2. Di sini kita akan membahas tentang kajian teori. Kajian teori merupakan materi-materi yang akan menjadi pendukung kita untuk membahas model matematika penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup menggunakan metode C tersebut. Selanjutnya bab 3. Dalam bab 3 ini kita akan membahas metode yang digunakan. Kemudian kita akan membahas pada bab 4. Kita akan membahas di sini berupa pembahasan. Terdapat 4 poin yang akan kita bahas pada bab 4. Selanjutnya yang terakhir bab 5, yaitu penutup. Pada bab 5 ini terdapat kesimpulan dan juga saran. Pertama, kita akan membahas bab 1, yaitu latar belakang. Mengapa penyakit diabetes mellitus ini perlu dicarikan model matematikanya? Karena kita ketahui penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan pasti apa obatnya dan bagaimana proses penyembuhannya. Sehingga tidak jarang bahwa penyakit diabetes mellitus ini dianggap penyakit yang sering mengambil nyawa seseorang atau merupakan penyakit yang disebut juga dengan sebagai penyakit yang cukup mematikan. Karena kita ketahui penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang terjadi peningkatan gula di dalam darah. Untuk itu perlu dicari model matematikanya sehingga memudahkan bagaimana kita dalam pencegahan agar tidak terjadi penyakit diabetes mellitus ini. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah. Rumusan masalah yang digunakan yaitu untuk mendapatkan model matematika dari penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup menggunakan metode C. Yang kedua yaitu analisis kestabilan dan kesetimbangan model matematika metode C dalam penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup. Selanjutnya tujuan penulisan. Karena rumusan masalah sangat berkaitan dengan tujuan penulisan, jadi tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui bagaimana model matematika penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup menggunakan metode C. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil analisis kestabilan dan keseimbangan model matematika penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup menggunakan metode C. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat penulisan makalah ini untuk saya pribadi yaitu sebagai acuan penelitian untuk mengetahui bagaimana model matematika penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup menggunakan metode C. Untuk orang lain mungkin sebagai supaya dapat mengetahui dan menjadi acuan untuk mencari bagaimana cara penanganan diabetes mellitus ini yang dibahas dengan model matematika.
Selanjutnya kita akan masuk kepada bab 2. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada bab 2 ini kita akan menjelaskan tentang kajian teori. Kajian teori, di mana pembagiannya pertama kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Yang kita bahas poin pertamanya yaitu pengertian. Di mana kita ketahui diabetes mellitus ini berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama diabetes, yang merupakan sifron menunjukkan pembentukan urin yang berlebihan. Selanjutnya meli yang berarti madu. Seperti yang kita ketahui bahwa madu itu rasanya manis, sehingga pengertian diabetes mellitus secara keseluruhan yaitu penyakit yang diakibatkan terjadinya peningkatan glukosa di dalam darah. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian 2 yaitu jenis-jenis diabetes mellitus. Jenis-jenis diabetes mellitus ini ada 3. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1, di mana penyakit ini merupakan terjadinya kehancuran selektif sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Selanjutnya diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya diabetes mellitus tipe 2, di mana hal ini terjadi insulin yang terjadi penurunan atau dalam rentang turun dan normal. Selanjutnya diabetes mellitus tipe 3, di mana suplai insulin ke dalam otak terjadi penurunan. Selanjutnya kita akan masuk kepada faktor penyebab diabetes. Ada beberapa faktor yang menyebabkan diabetes mellitus ini pada seseorang. Yang pertama genetik. Seperti yang kita ketahui, faktor genetik ini merupakan faktor turunan yang apabila salah satu keluarga kita mengalami diabetes mellitus, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami diabetes mellitus tersebut. Selanjutnya obesitas. Obesitas ini merupakan terjadinya penambahan berat badan yang sangat signifikan, di mana penambahan berat badan dikatakan obesitas saat terjadi penambahan 5% dari berat normal. Yang ketiga yaitu darah tinggi. Darah tinggi dapat juga menjadi faktor penyebab diabetes mellitus karena darah tinggi ini bisa menyebabkan stres yang berlebihan pada seseorang. Yang keempat yaitu sering mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Yang terakhir yaitu sering mengkonsumsi obat kimia, di mana sering mengkonsumsi obat kimia ini tidak dianjurkan oleh dokter. Selanjutnya yang keempat kita akan membahas tentang gejala diabetes mellitus. Gejala yang sering ditimbulkan oleh diabetes mellitus pertama banyak. Apabila kita telah mengalami banyak kencing yang berlebihan, tidak dapat dikatakan tidak wajar dari biasanya. Hal ini juga dapat diperkuat dengan apabila kita banyak kencing pada malam hari. Yang selanjutnya adalah sering haus. Jika Anda haus dan minum itu tidak dapat menghilangkan rasa haus Anda, maka itu termasuk salah satu gejala diabetes mellitus yang berhubungan dengan banyak kencing tersebut. Selanjutnya yang ketiga
Yang ketiga yaitu stres berlebihan. Stres dapat juga ditandai dengan sakit kepala yang berlebihan, maka itu merupakan gejala awal diabetes mellitus. Yang keempat, luka yang sulit sembuh. Seperti yang kita ketahui, luka yang sulit sembuh merupakan tanda-tanda yang sangat familiar dengan gejala diabetes mellitus dan lain-lainnya. Karena telah mengetahui gejala-gejala diabetes mellitus, maka sedini mungkin kita dapat melakukan pencegahan agar terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Pertama, mengurangi pola makan atau makan sewajarnya. Yang kedua, rajin olahraga. Yang ketiga, hindari makanan dan minuman manis, makanan dan minuman yang berlemak tinggi, dan kemudian menjaga kesehatan dan hindari stres. Yang terakhir, kita akan membahas tentang makanan yang dianjurkan. Makanan yang dianjurkan untuk mencegah diabetes mellitus. Pertama, makanan yang rendah lemak. Makanan yang rendah lemak. Yang kedua, sayuran hijau. Contoh sayuran hijau di sini seperti yang kita ketahui, sawi, brokoli, dan lainnya. Kemudian, makan kacang-kacangan. Di sini kacang-kacangan yang dimaksud seperti kacang mete dan lainnya. Selanjutnya adalah makanan seperti jagung yang rendah karbohidrat. Selanjutnya makanan sehat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemodelan matematika. Di mana pemodelan matematika ini merupakan penyederhanaan suatu masalah menggunakan pertidaksamaan, persamaan, dan fungsi sehingga didapatkan solusi dari permasalahan tersebut secara tepat dan signifikan. Pemodelan matematika atau penyederhanaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang skema penyelesaian masalah. Selanjutnya skema penyelesaian masalah. Pertama, kita pelajari tentang karakteristik dari permasalahan tersebut. Kemudian kita bentuk model matematikanya. Setelah kita temukan model matematikanya, kita cari solusi dari modelnya. Hal inilah merupakan penyederhanaan dari permasalahan tersebut. Setelah kita mendapatkan solusi model, kemudian kita interpretasikan solusi masalah. Ini merupakan skema penyelesaian permasalahan dalam dunia nyata. Selanjutnya kita akan membahas skema pemodelan matematika atau langkah-langkah yang kita gunakan untuk membentuk model matematika suatu permasalahan. Pertama, kita tentukan formulasi permasalahan. Formulasi masalah ini merupakan kita menentukan bagian-bagian yang dianggap penting seperti variabel dan parameter. Setelah kita tentukan formulasi dari permasalahan, kemudian kita asumsikan. Asumsi ini merupakan faktor yang kita gunakan terhadap poin penting yang terdapat pada formulasi masalah. Selanjutnya, setelah kita tentukan asumsi dari permasalahan, kita bentuk model matematikanya.
model. Model ini merupakan penerjemahan suatu permasalahan yang kita bentuk dalam sebuah model matematika, atau seperti yang kita ketahui dalam bahasa matematika. Setelah kita dapat model matematika, kita lakukan analisis, sehingga dalam analisis ini kita mendapatkan solusi yang kita inginkan pada permasalahan yang sedang kita lakukan pengujian. Setelah dilakukan analisis, baru kita interpretasikan. Interpretasi ini merupakan penerjemahan kembali model matematika yang kita gunakan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang. Kemudian yang terakhir baru dilakukan pengujian. Ini merupakan skema dari penentuan suatu model matematika permasalahan ke dalam bahasa yang lebih sederhana, atau bahasa matematika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana. Selanjutnya kita akan menentukan model matematika dari penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup menggunakan metode C. Seperti yang kita lihat skema dari metode C, di sini S merupakan seseorang yang rentan terkena penyakit diabetes mellitus. Kemudian E yang merupakan yang sudah terkena dari penyakit diabetes mellitus, dan I merupakan seseorang yang tidak dapat disembuhkan dalam penyakit diabetes mellitus. Seperti yang kita ketahui, S ke E merupakan beta S, E per N, N jumlah keseluruhannya. Seperti ini skema dari model matematika diabetes mellitus. Setelah kita lihat model matematika pada diagram C tersebut, maka kita peroleh pertama sistem persamaan diferensial dari penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup. Yang pertama kita temui DS yang merupakan yang bisa terjadi penyakit diabetes mellitus, yaitu DS T per DT sama dengan A kurang mu tambah beta E per N dikali S. Selanjutnya DET sama dengan DT beta S E per N kurang mu ditambah alfa E. E merupakan orang yang mungkin akan terjadi penyakit diabetes mellitus. Kemudian DIT sama dengan DT sama dengan alfa E kurang mu tambah sigma kali I. I merupakan orang yang sudah mengidap penyakit diabetes mellitus, sehingga diperoleh MT, T ini dalam waktu tertentu sama dengan ST ditambah ET ditambah IT. Ini merupakan persamaan diferensial dari penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup. Selanjutnya kita lakukan analisis. Setelah dilakukan analisis dari persamaan tersebut, maka didapat analisisnya seperti berikut. N sama dengan S tambah E tambah I, maka diperoleh DN per DT nya sama dengan D dikali S tambah E ditambah I per DT. Ini merupakan hasil analisis dari model matematika penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup. Setelah dilakukan analisis terhadap sistem persamaan diferensial dan didapatkan hasil seperti yang sudah kita jelaskan tadi, maka diperoleh titik equilibriumnya saat I sama dengan 0. Diperoleh titik equilibrium untuk populasi bebas penyakit, yaitu sama dengan N sama dengan A per mu. Dan kemudian untuk saat 1 besar I besar dari 0, diperoleh titik equilibriumnya N sama dengan besar dari A per mu. Dan jika T tak hingga, maka berlaku NT sama dengan N tak hingga besar sama dengan A per mu. Selanjutnya kita masuk kepada kestabilan titik equilibrium, di mana beta
dikali N dikurang E dikurang I, N ini jumlah, sama dengan E per N dikurang mu tambah alfa E sama dengan 0. Sehingga alfa E kurang mu tambah sigma dikali I sama dengan 0. Sehingga diperoleh A sama dengan mu N dikurang sigma I sama dengan 0. Demikianlah penentuan model matematika penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup sehat, di mana kesimpulannya didapatkan sistem persamaan diferensial dari penyakit diabetes mellitus berdasarkan pola hidup sehat sebagai berikut. Persamaan diferensialnya dan didapat kesimpulan sistem diferensial. Sehingga titik equilibriumnya seperti ini. Saat I sama dengan 0, maka N sama dengan alfa per mu. Di saat I besar dari 0, maka N sama dengan besar dari alfa per mu. Jika kita asumsikan T-nya tak hingga, maka didapat NT sama dengan N tak hingga besar kecil sama dengan A per mu. Sehingga kita dapatkan kestabilan titik equilibriumnya demikian. Untuk itu, setelah kita ketahui bahwa penyakit diabetes mellitus tidak ditemukan obatnya, namun dengan menentukan model matematika kita dapat melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap penyakit diabetes mellitus, dan model matematika bisa dijadikan patokan bagaimana berbahaya dan tidak ada penyembuhannya terhadap penyakit diabetes mellitus. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan dari presentasi makalah saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.